Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini adalah sesuatu peristiwa yang bersejarah bagi bangsa kita, yaitu bahwa pada hari ini negara kita memperingati kemerdekaannya yang ke-80. Berarti kalau boleh dibilang negara kita sudah cukup tua karena berusia 80. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1, firman-Nya berkata demikian. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Kemerdekaan Sejati. 17 Agustus 1945, 80 tahun yang lalu negara kita memproklamirkan kemerdekaan, di mana kemerdekaan yang diraih adalah hasil dari sebuah perjuangan yang sungguh menakjubkan dari para pahlawan, daripada para pejuang negara ini. Hari ini kita sudah menikmati kemerdekaan itu, dan kita menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Kemerdekaan yang kita miliki hari ini bukanlah hasil perjuangan saudara dan saya. Bukan. Apapun yang saudara dan saya buat hari ini, fakta membuktikan bahwa kita sudah merdeka dari penjajahan, dari beberapa negara yang menjajah negara ini. Saudara mau berbuat baik, saudara tidak berbuat baik, saudara menjadi warga yang baik, saudara menjadi warga yang tidak baik, fakta negara kita sudah merdeka. Secara status negara kita sudah merdeka, tapi fakta dalam perjalanan sejarah negara kita dalam perjalanannya tidak merdeka, belum merdeka. Kita masih dijajah oleh bangsanya sendiri. Kita masih dijajah oleh orang-orang Indonesia sendiri. Kita dijajah oleh para intoleran, di mana banyak saudara-saudara kita mengalami persekusi. Gereja-gereja ditutup, anak-anak Tuhan sedang beribadah dibubarkan, dianiaya dan sebagainya. Negara kita juga belum merdeka dari korupsi. Saudara lihat betapa jahatnya koruptor-koruptor yang ada di negara ini. Dari pimpinan yang tertinggi sampai kepada pimpinan desa, negara ini belum bebas dari kemerdekaan. Koruptor, para maling uang negara, uang rakyat. Rakyat membayar pajak. Orang-orang miskin membayar pajak. Semua hal membayar pajak. Kita makan di rumah makan, kita harus bayar pajak. Saudara pergi ke rumah makan di restoran atau di rumah makan pinggiran, yang bayar pajak bukan yang punya rumah makan, kita. Kita belanja ke pasar, kita beli ikan dan semuanya, kita yang bayar pajak. Kita punya kendaraan, kita bayar pajak. Dan kemudian pajak itu kemudian dikumpul di pusat. Dan kemudian para pencuri, pencuri uang negara. Mereka tidak peduli bahwa uang itu adalah hasil dari perjuangan orang-orang miskin. Para pegawai swasta, para pegawai negeri belum merdeka. Dan kemudian di pendidikan juga negara ini belum merdeka. Masih banyak penyimpangan-penyimpangan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita membahas Galatia pasal 5 yang sedang kita bahas pada pagi hari ini, maka kita juga seperti halnya hubungan kita dengan Kristus, bahwa hari ini faktanya bahwa orang yang percaya Yesus, kita adalah orang yang merdeka. Kalau dulu kemerdekaan bangsa Indonesia ditandatangani di Jakarta, tapi kemerdekaan kita di dalam Yesus. Yesus tanda tangani di atas kayu salib. Dan itu adalah sebuah kemerdekaan yang hakiki yang kita sudah miliki. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau hari ini dalam firman Tuhan mengatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Merdeka dari apa? Orang percaya, saudara, kita merdeka dari penjajah kita yang begitu sangat luar biasa jahatnya. Saya mau mengatakan bahwa kita sebenarnya dijajah oleh seorang boleh katakan penjajah yang sangat ganas. Kalau dulu kita mengatakan Jepang ganas, memberikan kerja paksa, Romusa dan sebagainya, tetapi penjajah ini jauh lebih ganas. Tidak ada sedikit pun belas kasihan dari penjajah ini. Dia tahu bahwa kita sudah merdeka dari dia. Kita tahu bahwa kita sudah merdeka dari dia. Tetapi sampai hari ini dia masih tetap berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Penjajah itu biasa kita sebut dengan nama dosa. Nah, dosa ini ada tiga apa ya, kalau boleh saya mau mengatakan, ada tiga gerakan atau ada tiga perusahaan. Jadi
Nama perusahaan besarnya adalah dosa. Nah, di bawahnya ada manajer-manajernya yang menggerakkan dosa ini. Yang pertama, manajernya namanya iblis. Yang kedua, manajernya bernama dunia, keinginan dunia. Yang ketiga, perusahaan dosa dijalankan oleh manajer yang ketiga, namanya adalah daging, keinginan daging. Itu kita bisa baca di dalam Efesus pasal 2, saudara. Mari kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 1, 2, dan 3. Kita lihat Efesus pasal 2. Efesus pasal 2, di situ dikatakan, sebab dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Perhatikan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Manajer dosa yang pertama adalah dunia. Apa itu dunia? Dunia adalah sistem. Sistem ini bisa budaya, sistem ini bisa kebiasaan, atau sistem ini juga bisa dikatakan bukan hanya budaya, bukan hanya kebiasaan, bisa saja sesuatu yang sudah terjadi sejak lama di dalam sebuah kebudayaan ini. Nah, contoh misalkan, di dalam sebuah budaya kekristenan, di beberapa tempat di kekristenan yang kelihatannya sudah tidak lagi seperti sebuah dosa. Kalau di kampung-kampung Kristen biasanya kalau Natal, ya enggak, tahun baru, mereka mabuk-mabukan. Bagi mereka merayakan Natal, tahun baru, mabuk-mabukan itu biasa saja dan menganggap itu bukan dosa. Itu adalah sebuah sistem. Hari ini anak-anak muda dalam berpacarannya yang tidak sehat mengatakan, ya namanya juga pacaran, ya enggak. Untuk bukti sayangnya apa? Ciuman, pelukan, dan sebagainya. Itu adalah sesuatu sistem yang dibuat oleh. Jadi keinginan dunia ini adalah sebuah sistem, sebuah budaya, sebuah kebiasaan yang diciptakan oleh setan melalui orang-orang kepercayaannya. Melalui orang-orang kepercayaan itulah kemudian dosa tidak lagi dipandang seperti dosa. Ya, contoh misalkan, Alkitab sudah jelas kok kalau merokok itu berdosa. Siapa bilang Alkitab tidak mengatakan rokok itu berdosa? Tapi sistem dunia mengatakan nggak apa-apa, yang penting sudah bisa cari duit sendiri. Dulu waktu kami SMP merokok, kamu ini belum tahu cari duit sendiri, sudah bisa merokok, ya. Nah, itu adalah sebuah sistem yang sudah dibuat oleh dunia. Iblis, ya kita tahulah siapa iblis. Iblis, saya mau mengatakan ini adalah pribadi, adalah setan yang memberontak kepada Tuhan, dan saya sudah membahasnya ini panjang lebar. Saya mau bilang, iblis, setan-setan ini, saya mau bilang dia tidak punya sedikit pun belas kasihan untuk menghancurkan kita. Dia kalau menghancurkan kita, dia hancurkan sehancur-hancurnya nih, Handri. Setan ini kalau menghancurkan kehidupan orang percaya, menghancurkan kehidupan manusia, dia kasih hancur sehancur-hancurnya. Nggak ada belas kasihannya pun, sedikit pun nggak ada. Tidak ada sedikit pun belas kasihan dari setan untuk menghancurkan. Tapi cara kerja setan itu halus banget. Contoh misalkan, kita pegang HP. Kita tidak langsung terjerumus ke dalam dosa pornografi. Kita tidak langsung terjerumus untuk nonton kepada film-film porno. Tidak. Mungkin biasanya buka FB, buka TikTok, dan sebagainya. Mulai nonton yang vulgar-vulgar, yang seksi-seksi, dan sebagainya. Dan kemudian mulai lanjut. Dan pada akhirnya kemudian kecanduan nonton film-film porno. Dan setelah kecanduan udah nggak bisa keluar lagi. Mau berdoa sudah nggak enak, mau masuk gereja nggak enak, mau melakukan tindakan-tindakan pelayanan nggak enak. Karena sudah terikat, iblis sudah menghancurkan sehancur-hancurnya. Dan efeknya apa? Bisa saja ke rumah tangga dan sebagainya. Ya, karena fantasi-fantasi yang liar itu, dan dia sudah tidak nikmati dengan pasangannya, dan pada akhirnya dia mencari orang lain untuk berselingkuh, untuk memuaskan fantasi-fantasinya. Akhirnya hancur iblis. Yang kedua adalah keinginan, yang ketiga adalah keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Saudara, daging itu tidak hanya berbicara tentang tubuh ini, tidak hanya berbicara tentang mata, tidak hanya berbicara tentang tangan, tidak hanya berbicara tentang kaki, tidak hanya berbicara tentang mulut. Ini adalah betul daging, ini adalah betul tubuh. Tapi seluruh tubuh kita ini punya keinginan. Mata kita punya keinginan untuk melihat hal-hal yang jahat, yang najis, yang kotor. Ketika kita marah sama seseorang, mulut kita langsung punya keinginan untuk apa? Memaki. Ya enggak? Tubuh ini, daging ini punya daya tarik yang begitu kuat. Ketika ada anak-anak kita nakal, tangan ini punya keinginan untuk pukul. Ambil cambuk, puk. Tapi saya mau bilang, tubuh kita nggak bisa bergerak. Tubuh kita tidak bisa bertindak. Kecuali tubuh kita diperintahkan oleh pikiran dan perasaan kita. Jadi ketika kita ingin marah, kita ingin memaki, mulut kita bilang sama jiwa kita. Bilang sama pikiran kita, saya mau memaki nih orang ini.
karena orang ini sudah menyakiti hati saya. Kemudian ditaruh di dalam perasaan. Perasaan langsung emosi, ya enggak? Nah, kemudian apa yang dilakukan? Kemudian tekad kita, perintahkan tubuh kita untuk memaki. Itu keinginan daging. Ya, jadi tubuh tidak bisa bertindak, tapi tubuh punya keinginan. Saudara lihat, ya, inilah 3 sumber dosa yang menjajah hidup kita. Tapi puji Tuhan, saudara, penjajah ini sudah dikalahkan. Dikalahkan bukan oleh kebaikan kita. Dikalahkan bukan oleh karena kehebatan kita. Tidak ada seorang manusia pun, pendeta sekalipun tidak sanggup mengalahkan dosa. Betul nggak? Seorang pendeta ketika ada, saya mau bilang terus terang saudara, ini di hadapan Tuhan dan di hadapan istri saya. Tidak pernah sedikit pun di dalam hati saya sudah katakan kepada para penatua, haram hukumnya mimbar ini dijadikan untuk menyerang seseorang. Haram hukumnya. Kalau saya lihat penatua berkhotbah dan untuk menyerang seseorang di dalam gereja, saya akan katakan stop dulu untuk berkhotbah. Untuk menyerang seseorang bukan hanya berada di atas mimbar, tapi ketika dia mempersiapkan khotbah dan kemudian ada di dalam otak, hati dan pikirannya hanya bertertuju kepada satu kelompok, 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan tujuannya untuk menyerang, itu juga adalah sebuah tindakan dosa. Sebuah tindakan yang betul-betul tunduk kepada keinginan dosa. Dan itu tidak akan mungkin diberkati khotbah-khotbah seperti itu. Saya baru-baru di Manado juga mendengarkan khotbah. Dan khotbahnya menghancurkan saya. Khotbahnya menikam ulu hati saya. Khotbahnya memang benar-benar kalau boleh dibilang memang memporak-porandakan diri saya. Kalau itu kena sama saya, ya saya katakan Tuhan itu betul kok Tuhan. Dan saya jujur di hadapan Tuhan, saya katakan saya mau bertobat. Kalau itu memang betul-betul mengguncang kebiasaan-kebiasaan buruk saya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat saudara, ya, bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup bisa melawan dosa, nggak bisa. Tidak ada satu kekuatan di dalam diri kita yang bisa mengalahkan dosa, betul nggak? Hampir tiap hari kita selalu jatuh ke dalam dosa kedagingan, dosa dunia, jebakan-jebakan setan. Nggak bisa, nggak ada yang bisa mengalahkan dosa. Ini penjajah ini terlalu kuat bagi hidup kita. Ini penjajah ini terlalu hebat bagi kita, terlalu pintar. Kita nggak bisa mengalahkan dia dengan kepintaran. Banyak profesor teologi juga kok akhirnya hancur. Contoh misalkan ya, ada seorang penulis buku yang sangat terkenal. Dan di belakang sana, saudara pergi ke perpustakaan saya, ada penulis-penulis buku seperti Charles Stanley. Wah, itu zaman kami masih anak muda, Charles Stanley itu buku-bukunya sangat terkenal. Dan pada akhirnya apa yang jadi? Jatuh ke dalam dosa perselingkuhan. Ada seorang penulis buku, orang Amerika keturunan India, Ravi Zacharias. Wih, Pak, hampir seluruh misionaris ketika bicara dengan saya tentang buku, pasti mereka akan bicara tentang Ravi Zacharias. Seorang penulis buku yang sangat terkenal. Dan pada akhirnya sebelum dia meninggal, dia pun jatuh ke dalam dosa perselingkuhan. Penulis hebat, penulis Kristen pun tidak terlepas daripada ketidaksanggupan mereka melawan dosa. Sama dengan kita hari ini, di negara ini. Fakta membuktikan kita negara yang merdeka, betul. 80 tahun yang lalu negara ini sudah merdeka, berdaulat. Tidak boleh ada satu negara pun yang menguasai negara ini. Tapi faktanya, garong-garong di negara ini masih banyak. Pencuri-pencuri di negara ini masih banyak. Mencuri uang negara. Maka itu saya katakan bagi saudara-saudara yang sudah jabatannya sebagai ASN, ya Pak ya. Bapak ASN atau NSP? Kalau PNS itu pegawai negeri sipil. Ada NSP, nampak seperti pegawai. Yang mana? Ya dulu saya ngajar di STM. Ya, mereka kasih saya kain keki untuk bikin seragam. Baju linmas. Tapi dikasih banyak kain. Nanti jahit sendiri. Kasih batik korpri. Jahit sendiri. Nggak ada satupun yang saya jahit. Semuanya saya pakai untuk selimut. Kenapa? Karena kalau saya pakai, ketahuan mana PNS, mana NSP. Karena kalau PNS ada DP gelar-gelar di sini. Lambang-lambang di sini. Kalau yang honor nggak ada lambang-lambangnya. NSP nampak seperti pegawai. Ya, nggak mau saya. Dan saya pun pernah ada di sebuah sistem yang saya keluar. Karena waktu dia jadi guru honor, rajinnya bukan main ngajarnya. Rajin sekali ngajarnya. Murid belum ada, dia sudah ada. Tapi setelah dia jadi PNS, ya Tuhan, saudara lihat, banyak sekali juga. Kemudian korupsi waktu dan sebagainya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat. Mari kita lanjut di dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Saya mau memperbandingkan antara kemerdekaan kita sebagai seorang warga negara Indonesia
dengan kemerdekaan kita secara rohani di dalam Yesus. Mari kita lihat. Jadi ini sebenarnya studi komparatif atau studi perbandingan antara kemerdekaan yang kita miliki sebagai warga negara Indonesia dan kemerdekaan kita sebagai warga negara surga. Jadi Bu Yeni, kita punya dua kewarganegaraan ya, dua kewarganegaraan. Yang satu kita WNI warga negara Indonesia, satunya lagi kita WNS. Hati-hati, WNS ini jangan diganti. WNS. Oke, kita lihat Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama saudara. Filipi 3 ayat 20. 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara, ini banyak loh di dalam diskusi-diskusi di internet, di YouTube dan sebagainya. Banyak orang-orang yang tidak percaya bahwa orang setelah mati, orang percaya setelah mati langsung ke surga. Mereka katakan ada satu tempat, Pak. Jadi tidak langsung ke surga, ke satu tempat yang mereka sendiri tidak tahu sebutkan namanya apa. Tapi tidak langsung ke surga. Salah. Saudara lihat, Filipi 3 ayat 20 dengan sangat jelas mengatakan bahwa karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Jadi kita warga negara surga. Oke? Dan Alkitab mengatakan apa? Dan dari situ juga kita akan apa? Menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru. Jadi setelah kita mati, kita akan kembali ke warga negara kita surga. Jadi Andri, puji Tuhan, kita ini bukan hanya WNI, warga negara Indonesia, tapi kita juga WNS, warga negara surga. Nah sekarang saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan lihat perbandingan antara kemerdekaan kita sebagai warga negara Indonesia dan kewarganegaraan kita sebagai warga negara surga. Pertama, kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan rohani. Oke, kita lihat perbandingannya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika bangsa Indonesia mau merdeka sebagai bangsa yang merdeka, ada harga yang mahal. Kemerdekaan yang dimiliki oleh negara ini bukan sesuatu yang murah, tetapi sesuatu yang sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Karena ini harus dibayar oleh darah para pahlawan, betul? Dibayar oleh darah para pahlawan. Dan bukan hanya dibayar oleh darah pahlawan, tapi perjuangan para pahlawan. Kita hari ini menjadi bangsa yang merdeka bukan karena perbuatan kita, bukan karena perjuangan kita. Kita lahir langsung mendapatkan kemerdekaan itu. Nah, sama halnya dengan kemerdekaan rohani, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat 18-19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dulu kita dijajah oleh dosa. Kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa menolak keinginan dosa. Dosa begitu kuat dalam hidup kita. Tapi hari ini Bu Mary, Yesus adalah pahlawan kita. Yesus adalah pejuang kita yang telah memerdekakan kita. Kita sudah terbebas, kita sudah terlepas dari penjajah yang bernama dosa. Karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Bukan dengan darah yang fana, tapi dengan darahnya. Maaf, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darahnya. Sama seperti pejuang negara ini, mereka mengorbankan darah mereka untuk kemerdekaan bangsa ini. Hari ini kita sudah merdeka secara rohani karena Yesus sudah menebus dosa kita. Yesus sudah menanggung dosa kita. Bukan dengan darah, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darahnya. Hari ini faktanya, saat saya berbicara saat ini ke hadapan saudara, faktanya kita adalah
orang-orang yang sudah merdeka dari dosa. Amin. Saya mau bilang, antara kita dengan dosa, ini fakta. Saudara harus berjalan berdasarkan fakta. Sekali lagi, saudara dan saya harus berjalan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan pengalaman. Kalau kita berdasarkan pengalaman, kita tidak pernah merasakan kemerdekaan itu karena kita selalu jatuh ke dalam dosa. Betul nggak? Fakta, pengalaman hidup kita setiap hari kita selalu jatuh. Jangan hidup berdasarkan pengalaman saudara, tapi saudara harus menaruh pengalaman hidup saudara berdasarkan sebuah fakta. Apa faktanya? Bahwa Yesus di kayu salib telah memisahkan kita, telah membebaskan kita. Antara kita dengan dosa itu sudah terpisah. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Dosa tidak lagi sanggup menghancurkan hidup kita. Iblis tidak sanggup menghancurkan kita. Dunia tidak sanggup menghancurkan kita. Keinginan daging kita sudah tidak sanggup lagi menghancurkan kita. Tapi kenapa banyak anak Tuhan di dalam pengalamannya masih bisa dihancurkan oleh dosa? Bukan karena dosa berkuasa atas kita, bukan karena dosa mampu menghancurkan kita, tapi diri kitalah yang menyerahkan kepada dosa untuk dihancurkan. Kita cuma bilang kepada dosa, "Hai dosa, kamu sudah terpisah dari saya. Hai dosa kemarahan, hai dosa perzinahan, hai dosa percabulan, hai dosa apapun. Hari ini engkau bukan bosku lagi. Hari ini engkau bukan penguasa diriku lagi. Hari ini penguasaku adalah Yesus." Tidak. Dosa seperti seorang suami istri yang sudah bercerai. Suami tidak lagi berkuasa atas istrinya. Istri tidak lagi berkuasa. Tetapi si suami masih pergi ke rumah mantan istrinya. Itu fakta. Persoalannya antara dosa dengan kita betul sudah diceraikan. Sudah diputuskan hubungan kita oleh kayu salib. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Tapi persoalannya kita masih ngintip-ngintip dosa. Kelihatan lebih seksi ini si dosa ini. Kita bukan cuma ngintip dari kamar kita. Kita mulai ngintip dari jendela ruang tamu kita. Wah, masih menarik. Kebiasaan-kebiasaan lama kita. Masih menarik ya untuk nonton film porno. Masih menarik untuk melakukan hal-hal yang bejat. Masih menarik untuk marah. Masih menarik untuk memfitnah. Masih menarik. Saya katakan bicara fitnah, baru-baru saya khotbah di pemberkatan nikahnya Pak Robin. Saya ini sampai hari ini, saudara, sampai hari ini saya difit. Mereka selalu mengatakan Pak Sigit itu kan tidak mau pindah karena Pak Sigit sudah kaya. Pak Sigit tidak mau pindah dari lu karena Pak Sigit itu banyak duitnya di sana. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, kabulkanlah doa mereka, kabulkanlah fitnahan mereka. Saya ikhlas Tuhan, 100% saya terima fitnahan mereka yang mengatakan saya ini banyak duitnya. Baru-baru mereka, coba lihat tuh Pak Sigit punya jas baru lagi. Mereka tidak tahu bahwa jas ini pemberian. Satu kali kemarin di acara di Jogja ketika pertemuan dengan para misionaris se-ASEAN di Bali, Gereja Alkitab Anugerah, saya duduk, saya lupa bawa jaket memang. Dan saya duduk Pak Yohan Pandelaki dengan Ketua Sinode. Saya bilang, Pak Yohan, kalau boleh kita pindah Pak, duduk di sebelah sana. Kenapa Pak Sigit? Terlalu dingin karena AC-nya lalu ke saya. Saya lupa bawa jaket, Pak Yohan, saya lupa bawa jaket, saya katakan. Oh ya kalau begitu nanti pas istirahat makan, kita ke mall, kita cari jaket. Akhirnya Ketua Sinode juga, dibilang, dengan Pak Ketua Sinode, kita berangkat. Tidak Pak Sen, saya cuma memang bilang dingin. Akhirnya ketika saya mau ambil jaket, saya sudah ambil jaket. Pak Ketua Sinode datang. Pak Sigit, jaketnya mana? Ini yang bagus. Diambil juga. Gerakannya terlalu cepat. Dia langsung pergi ke kasir. Bayar. Saya baru mau bayar, saya pikir, saya ini banyak jaket. Untuk apa lagi jaket? Saya bilang Pak Yohan, kalau boleh saya ganti jas ya. Saya ganti jas ini. Akhirnya Pak Ketua Sinode protes. Kamu minta jaket, saya ambil jaket, kamu malah pilih jas. Kalau saya tahu kamu pilih jas, saya pilih jas. Ya, makanya gerakan harus cepat, berpikir harus cepat. Jadi gratis. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, antara kita dengan dosa sudah terpisah. Kita masih ngintip-ngintip tentang fitnah. Kita masih ngintip-ngintip tentang menjelekkan orang lain. Kita masih ngintip-ngintip dan akhirnya kita bukan cuma ngintip. Si dosa lagi diam-diam di sana. Tapi dosa kekuatannya tidak pernah berubah. Tapi dia tidak pernah bisa datang ke tempat kita untuk menghancurkan kita. Tidak bisa. Dosa tidak pernah bisa datang
ke rumah tangga kita. Dosa tidak pernah bisa datang di keluarga kita karena kita sudah dipisahkan oleh kayu salib. Amin. Tapi kita masih buka pintu. Yang tadinya cuma di jendela, sekarang udah ngintip-ngintip lewat jendelanya si dosa. Masih menarik, masih enak kelihatannya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Kita bukan cuma ngintip, kita buka pintu dan masuk ke dalam rumah dosa. Disitulah kita sedang menyerahkan diri kita untuk dihancurkan oleh. Jadi pada waktu kita berdosa, pada waktu kita jatuh ke dalam dosa, bukan karena kita dijajah oleh dosa, bukan. Sekali lagi, pada waktu kita hidup di dalam dosa, kita bukan sedang dijajah oleh dosa, tapi kita yang sedang memberikan diri kita kepada dosa untuk dihancurkan. Makanya Paulus bilang, jangan berikan kesempatan kepada, apa itu kesempatan? Kepada iblis. Iblis tidak punya kuasa untuk menghancurkan kita. Sekali lagi saya mau katakan, kita pemenang. Kita sudah merdeka. Iblis tidak sanggup menghancurkan kita untuk jatuh ke dalam dosa. Iblis tidak punya kuasa untuk datang ke rumah kita, untuk datang dalam kehidupan kita, untuk datang dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, anak-anak, pekerjaan, semuanya. Iblis tidak punya wewenang untuk menghancurkan kita. Tapi kita yang memberikan peluang, kesempatan untuk iblis menghancurkan hidup kita. Jangan salahkan iblis. Iblis sekarang protes sama Tuhan. Masa saya yang disalahkan Tuhan? Dia yang suruh, baru saya yang disalahkan. Gak ada, kita yang perintahkan. Iblis tidak pernah perintahkan saudara untuk nonton film porno. Iblis tidak pernah perintah saudara untuk masturbasi. Iblis tidak pernah perintahkan itu. Iblis tidak pernah perintahkan untuk kita berselingkuh. Tidak. Tapi kita yang berikan diri kepada setan. Setan, tolong dong saya. Bagaimana caranya supaya saya bisa berdosa? Dosa sudah tidak lagi. Ini fakta. Ini hidup dalam faktamu bahwa kita sudah merdeka. Amin. Gak ada cerita. Sebuah tipu muslihat setan mengatakan bahwa kita masih terikat oleh dosa. Kita masih dijajah. Enggak, kita pemenang. Kita lebih daripada pemenang. Bukan karena kita hebat, tapi kemenangan itu karena darah Yesus. Amin. Ketika saya digoda untuk jatuh ke dalam dosa, saya cuma bilang, hai iblis, saya adalah pemenang. Engkau sudah tidak lagi bisa menguasaiku, dan aku tidak akan menyerahkan diriku kepadamu. Hai dosa, aku sudah pemenang. Karena darah Yesus sudah memenangkan diri. Jadi lihat saudara, kemerdekaan Indonesia dengan kemerdekaan rohani, bahwa kita merdeka dari dosa karena darah Yesus. Amin. Yang kedua, yang terakhir. Untuk apa kemerdekaan itu? Untuk apa Tuhan memerdekakan kita? Untuk apa saudara dan saya merdeka? Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan yang kita miliki untuk membangun bangsa ini supaya bangsa ini punya martabat. Betul nggak? Punya harga diri, kemerdekaan ini. Tapi Indonesia tidak punya harga diri hari ini. Negara ini sudah dijajah oleh negara lain. Saudara lihat, Jepang menjajah kita, Cina menjajah kita. Dengan cara apa? Mereka tidak lagi menjajah dengan senjata. Alat-alat kita ini semuanya ini dari Cina ini. Loh ya, kalau rusak gimana? Mau beli di mana? Indonesia tidak bisa produksi mobil yang katanya SMK. Nggak ada, betul nggak? Kita dijajah oleh Jepang. Mobil-mobil kita, Pak Tony, betul nggak? Kalau seandainya Jepang bilang, sudah saya tidak akan lagi produksi spare part di Indonesia, apa yang jadi? Orang mobil nggak bisa bikin apa-apa, Pak Tony. Kan orang mobil Jepang, Toyota Kijang, zaman dulu, betul nggak? Kalau seandainya Jepang katakan tutup produksi spare part di Indonesia, mobil-mobil Jepang, Daihatsu, Toyota, apalagi mobil, Honda. Kok John gimana kira-kira Kak John? Selesai tuh orang pekerjaan, betul nggak? Mobil rusak, parkir udah nggak bisa. Apa yang bikin jadi? Mitsubishi. Karena negara kita tidak bisa memproduksi sendiri. Kenapa? Karena ada biaya ekspor impor. Para di atas yang dapat semuanya. Betul, saudara. Tapi negara kita ini merdeka supaya negara kita punya harga diri. Nah, sekarang kita dimerdekakan oleh Yesus dengan darahnya. Saudara dimerdekakan, saya dimerdekakan oleh darah Yesus, oleh kematiannya di kayu salib. Tujuannya apa? Apa tujuannya kemudian kita semau kita karena kita sudah bebas, karena kita sudah merdeka, dan kemudian kita terus menyerahkan kepada dosa? Tidak. Tujuan Tuhan memerdekakan kita dari dosa adalah, mari kita lihat saudara. Yang pertama, Roma 6 ayat 22. Tujuan Tuhan memerdekakan kita. Roma 6 ayat 22. Kita baca bersama-sama yuk. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Tujuan Tuhan memerdekakan kita untuk apa saudara? Untuk apa? Untuk apa? Untuk hidup dalam kekudusan yang pada akhirnya berbuah memang. Jadi Tuhan memerdekakan kita, memisahkan kita dari dosa supaya satu, kita hidup kudus.
Apa kudus? Kudus artinya dipisahkan. Kudus artinya diasingkan. Kudus artinya dikhususkan. Seluruh hidup kita dikhususkan, dipisahkan untuk Tuhan. Kalau tangan kita mencuri, maka tangan kita tidak kuduskan untuk Tuhan. Kalau mulut kita sering memaki orang, maka mulut kita tidak serahkan, pisahkan untuk Tuhan. Kalau mata kita hanya untuk melihat hal-hal yang tidak baik, berarti mata kita tidak kita khususkan untuk Tuhan. Kudus artinya dipisahkan. Kudus artinya diasingkan. Kudus artinya diperuntukkan. Kita dimerdekakan dari dosa. Tujuannya untuk supaya seluruh hidupmu, Pak Manto, dikhususkan untuk Tuhan. Diperuntukkan untuk Tuhan. Kamu kerja, kamu pelayanan, kamu melakukan apapun, studi apapun, lakukan itu untuk Tuhan. Karena Tuhan memerdekakan kita supaya kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Tuhan memerdekakan kita dari dosa. Tujuannya adalah Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Kalau kamu sudah diselamatkan, kalau kamu sudah dimerdekakan, itu bukan alasan kesempatan untuk kita berbuat dosa. Tapi untuk apa, saudara? Untuk apa? Melainkan melayani seorang akan yang lain. Jadi Tuhan memerdekakan kita dari dosa untuk kita melayani sesuai dengan tugas yang Tuhan berikan kepada saudara. Pelayanan itu tugas kita semua. Kecuali saudara belum dimerdekakan dari dosa. Kalau saudara sudah diselamatkan, maka tanggung jawab kita diselamatkan melayani Tuhan. Bukan hanya tugas saya, bukan hanya tugasnya para evangelis, bukan hanya tugasnya para penatua. Tugas kita semua untuk melayani sesuai dengan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang Tuhan berikan tugas itu? Ada yang berkhotbah, ada yang menginjil, ada yang menasehati, ada yang menjadi pengurus, ada yang menjadi penatua, ada yang menjadi diaken, ada yang Tuhan berkati dengan berkat melimpah agar berkat itu diserahkan sebagian untuk pekerjaan Tuhan. Ada yang punya karunia menasehati. Pakai semua tugas yang sudah Tuhan berikan. Karena Tuhan menyelamatkan kita, membebaskan kita, bukan hanya untuk hidup kudus, tapi untuk melayani Tuhan. Pertanyaannya, apa saudara sudah efektif dalam melayani ini? Saudara bisa bayangkan kalau kita semua di gereja ini hidup di dalam pelayanan. Luar biasa enggak? Hanya seringkali kita tidak mau serahkan hidup kita kepada untuk Tuhan untuk melayani, tapi kita masih sering menyerahkan diri kita kepada dosa. Terakhir, apa tujuan kita diselamatkan? Tujuan kita dimerdekakan dari dosa. Yang terakhir, saudara, 1 Korintus 10 ayat 31, ayat emas saya. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata begini, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk apa, saudara? Yang terakhir, hidup kita diselamatkan tujuannya untuk memuliakan Allah. Selin, kamu akan tinggal di Taiwan. Amin. Kamu akan tinggal tidak di tengah-tengah orang Kristen. Betul nggak? Kamu akan tinggal di tengah-tengah orang Buddhis mungkin. Betul. Apa tujuan Tuhan menyelamatkan kamu, Selin, dari kecil? Tujuannya supaya ketika kamu ada di Taiwan, kamu bisa memuliakan Allah. Apa itu memuliakan Allah? Saya sedikit lagi jelaskan. Saudara tahu, pasti ada di antara saudara yang melihat saya ganteng banget pagi ini pakai jas baru. Pasti ada. Pura-pura kalau bilang tidak ada. Ya nggak? Jas baru lagi. Ketika saya sedang memamerkan jas baru ini, sengaja saya pakai jas ini karena untuk ilustrasi khotbah saya. Ketika saya pakai jas ini, saya sedang memamerkan jas baru ini. Pak Sigit pakai jas baru lagi. Ketika saya memamerkan jas ini, inilah yang dinamakan sedang memuliakan diri. Bisa paham? Memamerkan kelebihan saya, kepunyaan saya, jas saya. Jadi saya mau bilang katakan memuliakan lebih artinya kepada memamerkan. Jadi setelah kita diselamatkan, setelah kita dimerdekakan dari dosa, tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Supaya Tuhan dipamerkan dari cara hidup kita. Amin. Orang bisa lihat dari cara kita. Orang bisa lihat Tuhan dari cara hidup kita, Pak Manto. Jadilah sopir yang memuliakan Tuhan. Salah satunya jangan terobos lampu merah. Saya ketika bawa mobil pas lampu merah, istri saya atau orang yang ada, masih boleh. Tidak, saya berhenti. Karena saya anak Tuhan. Ya kan? Jadilah anak Tuhan yang memamerkan Tuhan dalam hidup kita. Supaya ketika orang melihat dalam cara hidup kita, dari pekerjaan kita, dari tugas tanggung jawab kita, bahwa Tuhan dipamerkan dalam hidup ini. Tuhan menebus dosa kita supaya dia dipamerkan. Di akhir khotbah saya, hari ini keinginan terbesar Tuhan, sekali lagi, Pak Cengli ingat, hari ini keinginan terbesar Tuhan adalah agar Tuhan bisa dinyatakan
dinyatakan, diperlihatkan. Tapi persoalannya, kalau Tuhan memperlihatkan dirinya langsung kepada manusia, semua mati. Bagaimana cara Tuhan memamerkan dirinya? Bagaimana cara Tuhan menyatakan dirinya? Bagaimana cara Tuhan memperlihatkan dirinya kepada orang tidak percaya? Melalui gereja, melalui kita, melalui cara hidup kita. Biarkan anak-anak kita melihat Tuhan dari cara hidup kita. Biarkan suami istri kita melihat Tuhan melalui cara hidup kita. Biarkan melalui hidup kita, orang lain bisa melihat bahwa Tuhan ditampilkan dengan hidup kita. Apa yang ada hari ini saudara jalani, lakukan dengan tugas saudara agar Tuhan dipermuliakan. Amin.